Hai semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, perkenalkan saya Yohana Lembung dan teman-teman saya dari kelompok 10. Pada saat ini kami akan menjelaskan materi terkait tradisi sosiokultural dari mata kuliah Teori Komunikasi. Nah, ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, ada ciri-ciri, ada varian struktural, dan juga sudut pandang. Nah, yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari tradisi sosiokultural dan juga tradisi sosiokultural. Nah, untuk mengetahui materi selanjutnya, simak video berikutnya. Yang pertama adalah definisi. Nah, di sini tradisi sosiokultural terdiri dari dua kata, yakni sosius yang berakar pada ilmu antropologi. Secara etimologi, sosiokultural bisa diartikan sebagai budaya yang konstruk dalam sosial. Definisi yang pertama adalah tradisi. Tradisi atau leluri dalam bahasa Latin adalah traditio yang berarti diteruskan. Adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang berulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang sosiokultural. Sosiokultural merupakan sebuah gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan juga alat yang memberikan ciri pada sekelompok orang pada waktu yang tertentu. Di dalamnya juga mengatur tentang tingkah laku dari seseorang tersebut di dalam kelompok dan membuat seseorang sensitif terhadap status. Baik, yang berikutnya yaitu tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah sebuah studi komunikasi yang mengkaji interaksi antar individu dalam sebuah kelompok. Dalam kelompok ini ada elemen-elemen seperti nilai norma, aturan, paham, bekerja secara interaktif dalam komunikasi pada suatu kelompok. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi, di mana tradisi sosiokultural terhadap teori komunikasi melambangkan tentang bagaimana cara kita dalam memahami makna, aturan, dan peranan dalam komunikasi. Yang dimana ide pokok dari tradisi ini memfokuskan pada bentuk-bentuk interaksi antara manusia. Artinya, tradisi ini melihat hubungan interaksi yang ada di dalam masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh struktur sosial. Sekian. Halo teman-teman, saya Francisco Sivanto Tabarni dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tradisi sosiokultural. Dan terdapat 3 ciri-ciri dari tradisi sosiokultural, dan pada ciri yang pertama adalah teori sosial dan kultural menunjukkan bagaimana pelaku komunikasi paham tentang makna bahwa mereka adalah makhluk sosial dengan kepribadian yang berbeda sesuai mekanisme psikologis atau biologis yang ada. Dan di ciri yang kedua adalah di dalam tradisi sosiokultural menekankan pentingnya adanya observasi partisipan dalam kajian komunikasi sebagai cara dalam mengeksplorasi hubungan-hubungan sosial. Dan pada ciri yang ketiga adalah identitas menjadikan dorongan bagi diri kita sebagai individu dalam peranan sosial, sebagai anggota komunitas, dan sebagai makhluk berbudaya. Selanjutnya, tentang varian dalam tradisi sosiokultural. Nah, di sini ada beberapa varian. Yang pertama ada interaksi simbolis. Nah, paham interaksi simbolis ini berasal dari kajian sosiologi melalui penelitian oleh Herbert Blumer yang menekankan bahwa pentingnya observasi partisipan dalam kajian komunikasi sebagai cara kita dalam eksplorasi hubungan-hubungan sosial di kalangan masyarakat. Nah, yang berikut ada varian konstruktivisme. Di sini menekankan bahwa mengkaji bagaimana pengetahuan manusia dibentuk melalui interaksi sosial.
Nah, identitas dari sesuatu yang dihasilkan dari bagaimana kita membicarakan suatu objek, bahasa yang kita gunakan untuk menampung konsep kita dengan cara di mana grup sosial kita berorientasi pada pengalaman mereka. Nah, yang berikut ada varian sosiolinguistik atau kajian bahasa dan budaya. Nah, soalnya kita ketahui bahwa manusia menggunakan bahasa secara berbeda dalam kelompok budaya dan juga kelompok sosial yang berbeda. Nah, yang terakhir ada varian yang berpengaruh pada sosiokultural, yaitu etnografi atau observasi. Nah, di sini menjelaskan bahwa bagaimana kita membangun makna melalui perilaku linguistik dan juga non-linguistik dalam diri mereka. Topik pembahasan yang berikut adalah sudut pandang sosiokultural. Ada 6 sudut pandang sosiokultural. Yang pertama, berdasarkan ide bahwa struktur sosial dan makna diciptakan serta dipelihara dalam interaksi sosial. Paham interaksi simbolis sangat berpengaruh dalam tradisi. Kemudian sudut pandang kedua yang sangat berpengaruh pada pendekatan sosiokultural adalah paham konstruktivisme sosial. Kemudian pengaruh ketiga dari sosiokultural teori komunikasi adalah sosiolinguistik atau kajian bahasa dan budaya. Kemudian pengaruh terhadap bahasa. Bahasa juga masuk ke dalam bentuk yang menentukan jati diri kita sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Yang berikut, pandangan lain yang berpengaruh adalah etnografi atau observasi tentang bagaimana kelompok sosial membangun makna melalui perilaku linguistik dan non-linguistik mereka. Yang terakhir, tradisi sosiokultural dipengaruhi oleh etnometodologi atau observasi yang cermat akan perilaku-perilaku kecil dalam situasi-situasi nyata. Oke, baik, demikianlah video dari kelompok 10 dan terima kasih kepada kita semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video presentasi kami bermanfaat bagi kita semua. Dan kami pamit, sekian dan terima kasih.